Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baik, buat berkat yang baik, buat anugerah yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sepanjang hari demi hari dalam minggu ini kami telah lalui, kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Dan tiba waktunya hari ini kami mengatur mezbah kami di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban pujian, syukur, penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal kami tahu, saat kami menyembah Tuhan, di situ Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati, berkelimpahan. Bahkan setiap kami yang berputus asa, kembali beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap menyembah-Mu, kami siap tinggikan nama-Mu hari ini. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara hampiri Tuhan kita. Muliakan Dia. Katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Sekali lagi, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu Tuhan, kepadamu, Kau tandu keselamatan. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatan. Sama-sama mari kita angkat tangan kita, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara cintai Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan, perlindungan,
Pemeliharaanmu atas setiap kami. Menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud. Ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Mari tinggikanlah Tuhan, muliakan namanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Ya rawata karamana ya raya ramu indararamu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Yesus. Muliakan, besarkan, agungkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya rawatakara ya ralarada mayaraya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur punya Yesus yang ajaib. Bapa kami yang ajaib. Bapa kami yang menyertai kami. Yesus Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami. Ya rahabata karana mayara. Haleluya. Ita karana mayara namada kata kaya rada barana. Renungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kita menghampiri Tuhan pada hari ini. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk semua hal. Meskipun Tuhan izinkan, ada mungkin persoalan yang belum selesai, tapi penyertaan Tuhan membuat kita bisa melewatinya dengan kemenangan yang kilang gemilang. Itakaramata katakaramata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka tangan kita Bapak Ibu Saudara. Muliakan Tuhan Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu?
Ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari ibu-ibu yang wanita pujikan. Ajaib Kau Yesus, amin. Ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari bapak-bapak yang pria pujikan. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur. Amin. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Banyaklah yang telah Kau buat. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Ku mau bersyukur. Ku memuji-Mu. Dengan apa ya Tuhan? Ku dapat membalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama. Banyaklah yang telah. Jemaat Tuhan sendiri yang mau bersyukur, angkat tanganmu. Ku mau bersyukur. Kau dengar pujian kami. Ku dapat membalas. Sekali lagi. Ku sembah. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan. Bersyukur. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat. Semua angkat kedua tanganmu tinggi, katakan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau bersyukur. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sambil angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai, katakan amin. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus. Hey, mari Bapak Ibu Saudara, tengok kiri kananmu, berikan salam, katakan, mari bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Haleluya,
Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, katakan segala puji syukur hanya bagi, sebab kau yang layak dipuja. Oh, oh, kami mau bersorak. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Sebab kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Kita lambaikan tangan kita, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Semua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mana suaranya? Sebab kau yang layak dipuja. Oh, oh, kami mau bersorak. Katakan haleluya. Ayo Bapak Ibu Saudara, lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Mari, tepuk tangan di atas kepala, katakan soraklah. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lagi, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu, rahmat dan anugerahmu, penyertaanmu dan perlindunganmu. Haleluya. Come on. Soraklah, haleluya, soraklah. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, wow, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya,
Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Seberapa banyak kita yang percaya hanya Yesus yang memikat hati kita. Yang percaya angkat tanganmu tinggi. Belum semuanya lambaikan tanganmu tinggi, amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Come on. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya Yesus yang memikat hati kita. Tiada nama yang lain. Mari sama-sama. Tinggikan Tuhan kita Yesus. Semua. Yesus. Katakan. Yesus. Yesus. Nama itu pikat hatiku. Sekali lagi katakan. Yesus. 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 Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Ya, hati resah dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal ya berikan padaku. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Yesus. Come on. Yesus. Oh, nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosa. Dia beri hati yang baru. Amin. Hati resah dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati dibakar menentu. Hidup kekal ya berikan padaku. Musik. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya nama Yesus yang memikat hatimu, hatiku, hati kita semua. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama, tinggikan Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang memikat hati kami. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Come on. Yesus. Ya, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal ya berikan padaku. Angkat kedua tanganmu. Yesus. Ayo lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yesus. Nama itu pikat hatiku. Oh nama itu pikat hati. Sekali lagi. Oh nama itu pikat hatiku. Nama siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Sambil kepalkan tanganmu. Namanya siapa? 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 Tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau tak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Kau tak pernah gagal dalam kehidupan kami Yesus. Hanya Kamu yang paling mengerti semua masalah kita Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu saja Yesus. Inilah hati dan pujian kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terhebat. Thank you Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Sekali lagi nyanyikan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Mari sama-sama kita angkat tangan kita nyatakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan, hanya Kau saja yang menolong kami Tuhan. Kau tak pernah gagal Yesus, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sama-sama kita bagi berdiri saudara. Angkat suara kita nyatakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami hidup hanya oleh karena janji-janji Tuhan. Kami hidup hanya oleh karena perkataan dan firman Tuhan. Kami hidup oleh iman. Dan kami percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kami lihat. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh dapatkan kesempatan yang indah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan bekerja, berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terhilang ditemukan. Dan kami semua yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kau yang menjamah dan melawat setiap hati kami. Berbicaralah Bapa, kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya.
Apa kabar saudara? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa ya. Ini sudah suasana Imlek. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu bisa bahasa Mandarin ya. Yang saya tahu cuman Din Tai Fung, Sin Futang, Xialong Pao. Karena Scarlett sukaannya Xialong Pao saudara. Tapi tadi diajarin sama Ci Yuli ya. Sinen Kuai Le Wan Serui ya, lumayan ya saudara ya. Kyonghi. Itu yang tadi saya pelajari ya. Selamat hari tahun baru Chinese ya. Buat yang merayakan, saya percaya di tahun yang baru ini ada berkat Tuhan yang baru, kemurahan Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan terus menerus dinyatakan dalam kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Ya, tema firman hari ini saya beri judul Yesus Sukacitaku. Ini pasti benar karena dasar sukacita kita tidak bergantung dari apa yang ada di dunia. Dasar sukacita kita tidak bergantung dari siapa yang ada di dunia. Tetapi dasar sukacita saudara dan saya hanya ada di dalam Yesus. Yesus sukacitaku. Mari katakan sama-sama 1, 2, 3. Yesus sukacitaku. Kalau kita mendasari sukacita kita berdasarkan keadaan atau kondisi, bahasa Inggrisnya circumstances. Circumstances is temporary. Situasi kondisi itu temporary, saudara, bisa berubah-ubah. Tetapi Yesus kita tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan katakan biarlah sukacitamu itu tetap. Biarlah sukacitamu itu penuh. Bahkan Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana Pastor bersukacita? Saya masih dalam masalah. Orang Kristen itu unik saudara. Kita bisa berduka seperti oma saya waktu itu meninggal, saya sangat sedih. Tetapi di satu sisi saya berduka, saya bersedih, tapi saya juga bersukacita. Karena saya tahu oma saya bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah di dunia ini saudara, sebagai anak Tuhan kita bisa loh tetap bersukacita. Bukan berarti sukacita itu tanda dari ketidakhadiran masalah. Profesor Subianto yang saya biasa ke sana ya, dokter spesialis anak dari saya bayi saudara. Beliau mengatakan bahwa hidup itu adalah rangkaian dari masalah. Kalau kita nunggu gak ada masalah baru bersukacita, gak sukacita-sukacita saudara. Tetapi kita bersyukur hari ini kita dapatkan kabar baik. Sukacita kita berdasarkan dari Yesus. Ketika sukacita saudara dan saya berdasarkan Yesus, ini sifatnya eternally. Bukan temporary, eternally. Eternally itu kekal selama-lamanya. Karena based on relationship, berdasar dari hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang menentukan sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Dan saat di dunia kita mengalami kesedihan, duka cita, percayalah Yesus dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu punya karakter yang bersukacita. Saya baca ayat-ayat dikatakan, I will rejoice over you. Aku bersukacita atasmu. Tuhan itu bersukacita loh atas saudara. Aku sebagai pahlawan ada di tengah-tengahmu dan aku memberikan kemenangan karena aku berkirang atasmu. Kenapa kita bersukacita? Karena sukacita itu adalah atmosfer surga. Saya baru ini baca buku tentang surga karena saya itu jujur kepingin tahu ya. Setelah meninggal dunia, roh kita itu nanti itu gimana gitu ya. Ya kita bakal ketemu Tuhan, tapi apa yang terjadi sesaat ketika meninggalkan tubuh ini. Oma saya kan baru meninggal saudara, jadi saya tuh penasaran, saya baca buku. Dan beberapa pengalaman ya, orang mengalami mati suri, itu rohnya seperti diangkat dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya. Dan pada saat diangkat rohnya terpisah dari tubuh, itu seperti masuk ke seperti suatu lorong ya saudara. Saya tuh wus gitu ya. Sampai kelihatan ada cahaya dan ketika sampai di sana itu bisa rasakan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang gak
unspeakable joy. Sukacita yang tak terkatakan. Sukacita yang gak bisa digambarkan, description by words. Gak bisa digambarkan dengan kata-kata, saudara. Sukacita yang luar biasa, saudara. Dan kalau orang sudah ngalamin itu, seringkali gak mau balik ke dunia, saudara. Karena di dunia masih ada kesedihan, masih ada air mata, masih ada duka cita, saudara. Dan Tuhan katakan, ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami, Tuhan Yesus katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Gak perlu nunggu nanti di surga baru sukacita, tetapi Tuhan mau saat kita di dunia ini pun kita tetap bersukacita. Yang setuju katakan amin. Dan sukacita itu sekali lagi dikatakan bersukacitalah senantiasa loh. Suatu hal yang kayaknya impossible Tuhan. Bagaimana aku bisa bersukacita saat aku alami masalah Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kita bersukacita di dalam pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan itu PHP saudara, pemberi harapan pasti. Bukan pemberi harapan palsu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yes, our circumstances is temporary. Masalah itu temporary, sementara, tetapi our relationship is eternal. Hubungan kita dengan Tuhan itu kekal sifatnya. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan bersukacita dalam pengharapan. Ya, sekalipun kita dalam masalah, kita lalui masalah, kita bisa berharap sama Tuhan. Dan Tuhan katakan bersukacitalah di dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Tabah dalam kesukaran. Gak mudah loh saudara. Ketika kita ngomong gini kelihatannya gampang ya. Tapi untuk bertahan di tengah tekanan, bertahan di tengah kesukaran, tabah itu gak mudah. Justru ketika melalui pencobaan di dalam Yakobus dikatakan bersukacitalah. Karena ketika kamu mengalami pencobaan, itu imanmu sedang diuji dan Tuhan sedang mengerjakan ketabahan. Tuhan sedang mengerjakan kesabaran, patient. Mari kita baca kembali tadi lanjutannya Roma 12 ayat 12. Dikatakan di situ bukan hanya bersukacita dalam pengharapan dan tabah dalam kesukaran. Ini juga sangat penting, bertekun dalam doa. Kenapa Tuhan ajarkan kita bertekun dalam doa? Karena sukacita itu didapat di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara berdoa, mungkin masalahnya masih tetap ada. Tetapi kondisi hati saudara, kondisi roh saudara, jiwa saudara, udah berbeda. Saudara dapatkan kekuatan yang baru. Saudara dapatkan pengharapan yang baru. Saudara bisa bersukacita. Ketika ada pengharapan, kita bisa bersukacita. Cara pandang kita melihat masalah udah beda. Ketika kita datang sama Tuhan pertama nangis-nangis gitu ya. Kita katakan Tuhan masalahku berat. Tapi ketika kita berdoa, merem kan matanya. Mata jasmani merem. Tapi rohani melihat Tuhan, mata rohani memandang kepada Tuhan. Ketika kita selesai berdoa, kita melihat masalah kita kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yesus adalah sukacitaku. Dan Yesus juga katakan bahwa kenapa sih kita itu bisa bersukacita di dalam Yesus? Karena Yesus itu di atas segalanya. Kenapa kita bisa bersukacita di dalam Yesus? Karena Yesus lebih besar kuasanya dari segalanya. Kuasa Tuhan itu lebih besar. Posisinya Tuhan itu di atas segalanya. Sebab itu dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alasanku bersukacita lebih besar daripada alasanku bersedih. Amin saudara. Ketika mungkin saudara melihat masalah, saudara sedih. Tapi ketika saudara melihat Yesus, memandang Yesus, mengingat mengakui siapa Yesus yang saudara punya. Kita punya alasan yang jauh lebih besar untuk kita bersukacita. Yang mau bersukacita sekali katakan amin. Amin. Kita menantikan Tuhan yang pasti. Di dalam Tuhan itu selalu ada kepastian. Sebab itu bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Karena pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita baca kembali dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata pada hari itu orang akan berkata, lihatlah inilah Elohim kami.
Kami telah menanti-nantikan dia. Dia akan menyelamatkan kami. Inilah Yahweh, dikatakan lagi. Kami telah menanti-nantikan dia. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam keselamatannya. Loh, ini masih menantikan loh saudara. Masih menantikan. Berarti kan jawaban doanya belum dapat gitu. Masih menunggu. Jawaban doanya masih on the way katanya. Tapi masih berdoa, masih berharap, masih menanti-nantikan. Ketika kita menanti-nantikan, Tuhan ajar kita untuk bersuka cita. Ketika kita menanti-nantikan, Tuhan ajar kita untuk bersorak-sorai. Saya teringat ketika saya berdoa buat papa saya. Pada saat itu papa saya belum sadar. Saya sangat ingat pagi hari ketika papa saya mau sadar ya. Itu hari ke-6. Ketika saya bangun pagi, Tuhan ingatkan saya, nak, kamu berdoanya jangan minta-minta lagi. Tapi kamu akui aku, kata Tuhan. Akui siapa aku bagimu. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Kau juru selamatku. Kau sudah menyelamatkan papa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya bersuka cita, saya mengakui Tuhan. Dan itu saya lagi menantikan. Dan gak lama setelah itu, beberapa jam kemudian saya ke rumah sakit ketemu dokter Pesta. Dokter Pesta katakan suatu kabar yang membuat saya overjoy gitu ya, bersuka cita. Papa Yohanes sadar. Saya lihat ketika saat ini kita menantikan jawaban doa. Mari saudara dan saya bisa menantikan Tuhan dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorai. Karena Tuhan saudara pasti. Tuhan yang saudara dan saya sembah pasti. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kenapa kita bersuka cita di dalam Tuhan? Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena yang pertama, Dia selalu sanggup untuk meluputkan. Siapa di sini yang sudah melewati pandemik dari tahun 2021, 2022 ya? Semua kita melalui pandemik, kita masih ada sampai sekarang. Itu adalah bukti bahwa Tuhan meluputkan kita loh saudara. Saya punya adik dari Papa Yohanes yang paling kecil itu meninggal karena COVID. Tante saya di Jakarta meninggal karena COVID. Om dan tante saya meninggal saudara. Banyak orang yang udah gak ada karena melewati pandemik itu. Tetapi saudara dan saya diluputkan dari Tuhan. Saya percaya masih ada rencana Tuhan atas kehidupan saudara. Pastor sempurna, luar biasa. Tuhan luputkan saudara dari maut. Kok boy? Tuhan luputkan dari maut. Saya percaya semua orang yang hadir pada siang hari ini, Tuhan punya rencana yang spesial buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tuhan sanggup meluputkan kita dari mara bahaya. Ketika bangsa Israel bersama dengan bangsa Mesir, kenapa cuman bangsa Mesir yang kena tulah? Saudara lihat, ada perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia. Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Papa Yohanes itu sering kadang gini saudara, aduh kalau ada berita apa gitu ya, Papa pasti bilang ini, dijauhkan Tuhan ya, dijauhkan Tuhan. Bisa gitu saudara ya. Sampai Oma Hana, sampai kalau anak saya panggilnya Oma Hana, saya panggil Mama Hana itu ya. Oh Papa Yohanes tuh sukanya tuh bilang gini kayak, dijauhkan Tuhan gitu. Saudara dan saya kenapa diluputkan saudara? Because you are precious, you are honored and you are loved. Kenapa kita diluputkan? Karena saudara dan saya sungguh berharga, mulia, dan dihormati oleh Tuhan. Amin. Ada satu kisah di Bible tentang Daud. Bagaimana Daud itu dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh Saul. Daud itu salah apa ya? Dipikir-pikir itu loh saudara. Tapi kok bisa Saul itu sangat membenci Daud. Berkali-kali Saul itu berusaha untuk membunuh Daud, tapi berkali-kali juga Tuhan meluputkan Daud. Ada satu kisah bagaimana ketika Saul itu melempar tombak ke Daud. Daud lagi main kecapi, gak ada hujan, gak ada angin. Tahu-tahu Saul melemparkan tombak, saudara. Diluputkan dari Tuhan. Daud diluputkan dari Goliat, gak sebanding. Lawannya Daud itu Goliat. Tuhan luputkan. Daud diluputkan dari serangan bangsa Filistin. Daud diluputkan dari serangan bangsa Amalek.
bisa kembali lagi, semua keluarganya yang dijarah, semua kembali, gak ada yang kurang. Saudara lihat, ada perbedaan yang Tuhan buat bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya mau katakan, ada perbedaan yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Sampai orang melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang sangat dikasih Tuhan diluputkan dari semua yang jahat. Kita lihat dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-10. Karena Saul berusaha untuk menancapkan Daud dengan tombak ke dinding. Wow. Gak cuman ngelempar bus gitu loh saudara. Maunya itu Daud itu mancep di dinding sama tongkatnya. Wow. Namun ia melarikan diri dari hadapan Saul. Jadi ia menancapkan tombak itu ke dinding. Tetapi Daud melarikan diri dan terluput pada malam itu. Saudara lihat bagaimana jaraknya itu kan sangat dekat ya. Kok bisa luput? Saya percaya itu karena Tuhan. Ketika Daud juga dikejar-kejar oleh Saul, dia masuk ke gua Adulam. Di gua Adulam itu Daud bersembunyi. Ketika Daud bersembunyi dari ancaman pembunuhan Saul, apa yang Daud lakukan, saudara? Dia gak merenungi nasib, dia gak mengeluh sama Tuhan, dia gak marah, kenapa sih Tuhan aku kok di gua ini sih? Duh kenapa sih aku tuh dikejar-kejar? Kita lihat apa yang dilakukan Daud ketika dia bersembunyi dan apa yang dia katakan tentang Tuhan. Di ayat yang kedua dari Mazmur 34, aku akan memberkati Yahweh sepanjang waktu. Daud justru bersuka cita, Daud justru bersyukur, Daud justru memuji Tuhan, saudara. Dia katakan, I will bless you Lord, I will bless you. Aku akan memberkati engkau Tuhan sepanjang waktu. Pujian kepadanya senantiasa ada di mulutku. Ini dalam posisi dikejar-kejar loh saudara. Di ayat ketiga, jiwaku akan bermegah dalam Yahweh. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Di ayat yang ke-9, rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Kita mesti bayangkan saat Daud mengatakan ini, dia ada di dalam gua. Suatu tempat yang tidak enak, persembunyian, pelarian, tetapi Daud bersyukur. Dia ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada perlindungan surgawi atas hidupnya. Bukan masalah guanya saudara yang buat dia aman. Tetapi karena ada Tuhan yang membuat dia aman, yang melingkupi dia, yang melindungi dia. Sehingga saat di dalam keadaan yang tidak enak pun dia bisa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang dituliskan di firman ini bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita ketahui, tapi kita juga alami. Di dalam momen-momen saudara menantikan Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Amin. Ada video yang kita mau saksikan bersama-sama. Ini video tentang singa dan beberapa hyena. Ada 5 hyena. Yuk kita saksikan bersama. Silakan multimedia. Thank you. Tiada sekalipun engkau meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah Tuhan yang... Puji Tuhan. Kita lihat ya bagaimana seekor harimau itu ya digigit-gigitin sama hyena. Ada 5 ekor kalau nggak salah. Nggak bisa apa-apa, dia cuman gitu aja. Sampai akhirnya ada lion yang menyelamatkan dia, meluputkan dia. Saya percaya ketika saudara nggak bisa lakukan apa-apa, di dalam kelemahanku, kuasamu dinyatakan sempurna. The Lion of Judah akan datang untuk meluputkan dan menyelamatkan saudara dari setiap mara bahaya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Takkan ku ragu Tuhan,
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sungguh kami percaya Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara dapatkan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi ya, dengan iman percaya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Yang percaya pasti diluputkan Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekarang yang kedua, kenapa kita bersuka cita? Bukan hanya karena Tuhan itu selalu sanggup untuk meluputkan kita. Tetapi yang kedua, Tuhan selalu sanggup untuk melepaskan kita. Kalau tadi diluputkan, saudara nggak kena gitu kan. Tapi sekarang sekalipun misalnya Tuhan izinkan kita masuk di dalam suatu persoalan, saudara. Dan saudara nggak tahu gimana cara jalan keluarnya, saudara nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Gak apa-apa saudara, it's okay. Memang kadang seringkali Tuhan itu izinkan kita sampai istilahnya jedok gitu ya. Mau lakukan apa lagi itu udah gak tahu Tuhan. Aku udah coba segala cara, it doesn't work. Gak ada sih ngefek gitu loh Tuhan kayaknya. Saudara, saat itulah Tuhan mau nyatakan bahwa hanya Dia yang bisa melepaskan kita. Ketika kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dia selalu sanggup untuk melepaskan kita dari setiap persoalan kita, sesulit apapun. Ada satu kisah di Bible tentang Saulus dan Silas. Bagaimana Paulus dan Silas ini, mereka dibelenggu, mereka dipenjara, mereka disiksa, disesah. Hanya karena perkara yang sangat sepele. Jadi ceritanya, Paulus dan Silas itu saudara, mereka menginjil kemana-mana ya dan berdoa. Nah ada salah satu perempuan ini ngikutin aja, terus gangguin aja saudara. Sampai suatu saat akhirnya Paulus itu berkata seperti ini, enyahlah kamu roh dari perempuan itu. Nah akhirnya roh jahat itu meninggalkan perempuan itu. Dan ternyata saudara, perempuan itu adalah seorang hamba yang bosnya itu suka sama dia karena perempuan ini dimanfaatkan seperti orang pintar gitu loh saudara ya. Maksudnya kepingin tahu sih ini gimana nanti. Jadi banyak orang datang terus bayar uang gitu. Ketika bosnya ini tahu kalau perempuan ini, hamba perempuannya itu diusir rohnya, roh jahatnya. Marah kepada Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas itu diseret masuk ke dalam penjara. Bukan hanya dimasukin penjara loh saudara. Disiksa sampai luka-luka. Dibelenggu tangan kakinya saudara. Dan apa yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara. Mari kita melihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa. Dan para tahanan mendengarkan mereka. Jadi mereka tuh nyanyinya kenceng saudara.
Seperti koboi gitu ya, nyanyinya menggelegar gitu. Enggak wis, enggak gitu. Sampai para tahanan itu mendengar mereka. Di ayat 26 apa yang terjadi kemudian? Kita melihat bersama-sama ayat 26. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga fondasi penjara itu terguncang dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Bahkan semua belenggu pun terlepas. Tiba-tiba. Siapa percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan umat. Gak tahu saudara saat memuji menyembah Tuhan itu Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir apa yang gak bisa Tuhan lakukan. Sebab itu jangan kaget. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba masalah saudara diselesaikan sama Tuhan. Jangan pernah kaget ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Belenggu-belenggu itu dilepaskan oleh Tuhan. Bukan karena kuasa kita, no. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Pastor Hana, Mama Hana ketika sakit cancer saudara. Apa yang beliau lakukan? Memuji, menyembah Tuhan seperti anak kecil saudara. Wah, ada videonya di rumah sakit. Saudara pakai baju rumah sakit. Haleluya, muji Tuhan. Tuhan sembuhkan. 24 jam dengar pujian penyembahan saudara. Sebab itu ayo. Jangan dengerin lagu-lagu lain menurut saya. Kalau kita udah bisa dapat yang terbaik. Kenapa kita harus cari yang gak terlalu baik gitu kan saudara ya. Dengarkan pujian penyembahan. Kalau perlu terus setel terus. Terus setel pujian penyembahan. Hati kita terus kita arahkan sama Tuhan. Saya percaya saudara diam. Tuhan yang bekerja atas kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia sanggup melepaskan kita dari segala kesesakan. Mazmur 34 ayat 18. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika saudara berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Dikatakan segala loh, bukan sebagian loh, bukan sebagian besar loh, segala. Ada lagi ayatnya. Wah, banyak sekali nih ayatnya saudara. Saya nggak bacakan satu-satu ya. Oke, satu lagi nih. Mazmur 54 ayat yang ke-9. Sebab dia telah melepaskanku dari segala kesukaranmu. Segala lagi saudara. Siapa percaya Tuhan kita sanggup melepaskan kita apapun persoalannya, apapun kesesakannya. Dia penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yes, amin. Ada video ikan saudara yang gak sengaja itu mau nangkep sesuatu, ternyata yang ditangkap itu ular. Jadi akhirnya malah ikannya itu kepatuk sama ular seolah-olah gak bisa lepas. Ayo kita saksikan videonya. Thank you multimedia. Wow, kita lihat ya, kadang ada gitu ya kita salah atau mungkin kesalahan orang lain yang menyebabkan kita berada dalam persoalan atau kesesakan. Kalau teman-temannya ikan aja bisa nyelamatin, apalagi Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia terlalu sanggup untuk menyelamatkan kita dan melepaskan dari kesesakan. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba saja belenggu itu terlepas. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba saja persoalan saudara sudah dibereskan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya teringat dulu Papa Yohanes ini suka minum sipras saudara. Kalau nggak minum sipras nggak bisa tidur, bener ya Pak?
Pertama minum 1, naik lagi dosisnya 1,5, sampai akhirnya 2 minum. Dokter bilang itu harus minum obat, bahkan disuntik, saudara. Dokter bilang itu sampai seumur hidup. Mama Yuni tahu, karena saya ke dokternya itu sama Mama Yuni juga. Dokter bilang gak bisa lepas obat-obatan selama seumur hidup papa saya. Tapi apa kata dokter beda dengan apa kata Tuhan. Ketika Tuhan katakan bisa lepas, bisa. Papa saya sendiri sudah bilang gak mau lagi minum obat sampai sekarang tanpa obat sama sekali. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Tuhan sanggup melepaskan apa yang bagi manusia sukar. Semudah membalikkan telapak tangan. Amin. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Tuhan bukan hanya sanggup untuk meluputkan. Tuhan bukan hanya sanggup untuk melepaskan. Tapi Tuhan juga sanggup untuk meluruskan. Ya. Kadang di dunia ini kita berada di jalan yang berliku-liku. Tuhan kelihatannya aku udah ngikut Tuhan loh ini. Tapi kenapa ya berliku-liku? Saya pernah sama Bu Hana, saudara. Saya yang setir, Bu Hana di sebelah. Nah ini kan kalau yang menantunya yang setir saya agak deg-degan saudara ya. Karena mama mertua saya hebat kalau nyetir, perkasa. Malang, Surabaya, Surabaya, Malang sendirian dia tancap gas saudara. Saya nyetir, saya kecil gini, ini iso tarik iki nyetir gitu kan saudara ya. Terus waktu saya nyetir kan saya tuh gak hafal, gak hafal jalan jadi harus buka Google Map. Nah waktu dibukain Google Map, saya harus ngikutin kan ini kemana-kemana. Saya pernah salah jalan saudara. Nah waktu saya salah jalan, Bu Ana itu udah mulai, Dolia ini di mana ini kok gelap-gelap gitu. Terus pinggirnya kayak kuburan gitu saudara. Kamu bawa kemana ini Lia? Saya juga, Ma, saya berusaha tenang. Tenang Ma, tenang. Nanti keluar Ma gitu ya. Saya sendiri juga saya nggak tahu ini di mana ngikutin mininya aja saudara ya. Mama nggak pernah loh Lia lewat jalan sini katanya. Iya Lia juga Ma. Tapi nggak apa-apa, saya percaya nanti pasti keluar. Tuhan pasti tolong. Akhirnya keluar juga saudara. Kadang di dalam kehidupan ini kita bisa masuk ke jalan yang Tuhan ini kenapa gelap gini. Tuhan mau bawa aku kemana Tuhan. Tenang. Tuhan bisa meluruskan setiap jalan saudara. Apa yang kelihatannya saudara pernah lakukan salah. Atau mungkin orang lakukan salah dalam hidupmu. Tuhan sanggup untuk meluruskannya. Kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf nanti ya saudara ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia. Maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Yang perlu kita lakukan ketika berjalan, kita terus akui Tuhan. Kita terus ingat Tuhan. Kita terus terkonek dengan Tuhan. Tuhan itu yang akan tuntun kita. Waktu saya setir, yang saya perlu lakukan, saya connect sama Google Map. Saya terus perhatikan ini kemana. Tuhan yang akan meluruskan, mengarahkan jalannya. Akuilah dia dalam segala hal. Apapun persoalan saudara, di mana saudara berada, akui Tuhan. Dia akan meluruskan jalan saudara. Kita lihat kisah kehidupannya Yusuf. Yusuf itu mengalami hal yang bertubi-tubi yang tidak enak loh. Dari sejak dia mimpi, saudara. Setelah itu saudara-saudaranya membenci dia. Kalau dipikir-pikir ya, Yusuf ya ada salahnya sih ya. Ngapain juga dia tuh cerita mimpinya ke saudara-saudaranya yang dia tuh udah tahu saudaranya tuh suka iri sama dia. Ya Yusuf juga memang salah gitu. Tapi setelah itu papanya juga salah juga. Kalau mau dipikir ya, saya baca kemarin kisahnya saudara. Papanya ini diam-diam nyuruh Yusuf untuk ke saudara-saudaranya. Sup, Yusuf, iya Pak, kamu apain? Gak ngapa-ngapain Pak, santai kok. Kenapa Pak? Coba kamu cari saudara-saudaramu, kakak-kakakmu ya. Kamu lihat juga kawanan dombanya gimana ternaknya, nanti kamu balik lagi sama Papa, kasih tahu Papa kabarnya. Oke Pak. Yusuf mulai siap-siap, bawa roti, bawa minum segala macam serah. Dia pergi. Di tengah-tengah jalan dia kebingungan. Ketemu sama seorang pria. Pria itu nanyain, cari siapa ya? Kok kelihatannya kayak orang bingung. Oh ya aku cari kakak-kakakku. Oh tadi aku dengar ada orang memang rame-rame ke sana. Oh iya, oke aku ke sana. Sampailah mendekati kakaknya, saudara. Kakaknya ngelihat, loh lah itu. Si tukang mimpi datang, ayo kita bunuh aja. Biar kita tahu, lihat itu nanti mimpinya jadi kenyataan enggak. Saudara lihat, kelihatannya semuanya tuh serba salah saudara. Saudaranya salah, Yusuf salah, papanya salah, semuanya salah. Tetapi apa yang dari kesalahan-kesalahan itu, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf? Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah.
Dia akan menuntun kita ke jalan yang tepat. Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Sekalipun secara kacamata manusia, saudara, semuanya salah. Seharusnya gak usah disuruh. Seharusnya gak usah cerita. Duh cek kastai, kalau orang Jember itu ngomong gitu, saudara. Duh cek emane gitu loh ya. Cek kastai sih gitu. Tahu gitu kan saudara ya. Tapi sekalipun kelihatannya semuanya serba salah, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang salah secara manusia, Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan kebenarannya. Apa yang buruk di hadapan manusia, Tuhan bisa ubah untuk menyatakan kebaikannya. Kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf, saudara. Tuhan itu menuntun Yusuf sekalipun masuk sumur. Tempatnya salah. Di padang gurun, kelihatannya salah. Itu tempat yang tepat. Tiba-tiba ada orang, pedagang-pedagang. Kok bisa ada? Kok bisa nanti masuk ke rumah Potifar? Kok bisa nanti difitnah masuk penjara? Kok bisa nanti ketemu sama penjuru minuman raja? Kok bisa nanti lupa? Kok bisa Firaun mimpi? Kok bisa? Saudara dan saya punya kisah kehidupan. Dan saudara saya punya sutradara kehidupan namanya Yesus. Apa yang Tuhan sedang tulis dalam kehidupanmu. Kalau saat ini saudara merasa Tuhan, aku gak ngerti kenapa aku harus melewati ini. Dalam Yohanes dikatakan mungkin kamu gak ngerti apa yang aku sedang lakukan. Tapi sebentar lagi kamu akan mengerti. Aku tidak pernah salah. Aku tahu rancanganku atas hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Amin. Jalan-jalanku jauh lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Apa yang kita lalui bersama dengan Tuhan tidak pernah salah. Dia sanggup menuntun saudara sampai ke destiny saudara. Ketika Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ketakutan. Mereka merasa bersalah. Tetapi Yusuf katakan, "Tidak usah takut. Tuhan yang membawaku ke sini melalui hidupmu." Saat ada orang-orang yang menyakiti saudara. Saat ada orang-orang yang sepertinya mengkhianati saudara. Ada yang nyalain saudara. Mereka semua dipakai Tuhan. Kita harus bersyukur buat mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Mereka menjadi artisnya di dalam kisah hidupnya kita. Amin. Tetap Tuhan menjadi sutradara. Dia atur semuanya tepat pada waktunya. Dengan cara yang tepat. Dan saya percaya seluruh rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. 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 Kita melihat dalam firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Aku menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun manusia tidak dapat menyelami apa yang aku kerjakan dari awal sampai pada akhirnya. Tapi percayalah, setiap rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kehidupanmu. Mendatangkan kebaikan dan menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ikuti saja jalurnya Tuhan, saudara. Ikuti saja jalannya Tuhan. Sekalipun tidak mudah. Tuhan tak pernah janji ya, jalan selalu rata, langit selalu biru. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan di jalan kebenarannya Tuhan, saudara dan saya pasti sampai ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang Tuhan katakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14, Tuhan akan selalu membimbing kita ke dalam kemenangan. Garis bawahi kata selalu. Kenapa Tuhan taruh kata selalu? Saudara dan saya sudah dijadikan, ditetapkan untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara dan saya dibimbing ke dalam kemenangan di dalam Kristus. Dan Ayub pun mengatakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya ketika tangan Tuhan memegang tangan kita, Dia akan terus menuntun kita dan jalan hidup kita akan terus naik, tidak turun, semakin terang seperti rembang tengah hari. Kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Dan sebagai kesimpulannya saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Yesus adalah sukacita kita. Dia adalah satu-satunya alasan kenapa kita bersuka cita. Sebab Dia selalu sanggup untuk meluputkan kita.
dari setiap mara bahaya. Dia selalu sanggup untuk melepaskan kita dari setiap kesesakan kita. Dan dia Tuhan yang selalu sanggup untuk meluruskan setiap jalan-jalan kita sampai rencana Tuhan yang indah digenapi sempurna atas setiap kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian dengan judul Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap katanya saudara katakan pada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Amin. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku setiap saat, Tuhan. Setiap saat, kami selalu memerlukan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Benar Tuhan. Kau selalu menjawab setiap doaku. Kami bersyukur. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga. Yang dijagai sama Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Terima kasih. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Yes, Lord, amen. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Kau menjauhkan kami dari semua yang jahat. Kau meluputkan kami dari semua mara bahaya. Kau melepaskan kami dari setiap kesesakan kami. Bahkan Kau meluruskan setiap jalan-jalan kami. Kami bersyukur atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukannya di waktu yang lalu, Tuhan akan melakukannya sekarang. Dan Tuhan akan terus melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab Engkau setia Tuhan. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu tetap dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Engkaulah alasan kami bersukacita. Dan mulai detik ini kami akan terus bersukacita. Bersukacita selalu di dalam Tuhan. Karena Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. 主啊，你是我永远的依靠。
每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当我困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau turut bekerja, di depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi.无论如何别放弃，无论如何别灰心，上帝的神迹全在，当我们全心敬拜。无论如何别放弃，无论如何别灰心，上帝的神迹全在，彰显给忠心相信的人。无论如何别放弃，无论如何别灰心，上帝的神迹全在，当我们全心敬拜。无论如何别放弃，无论如何别灰心，上帝的神迹全在，彰显给忠心相信的人。Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji bagikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang saudara hadapi, Tuhan berjanji tidak selalu langit biru, tetapi Dia berjanji Dia selalu menyertai engkau sampai engkau alami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Yesus Mesias bless you. Tutup ibadah kita dengan sukacita. Berikan muliaan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, lakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan ya Tuhan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan.
melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh, ku pasti menang. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semua tinggi, suaranya mana? Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Raja keagungan. Oh. Amin. Semoga banyak diberkati firman hari ini. Lambaikan tangan. Ya saudara, itu jadi angpau buat saudara dan saya. Amin. Tadi kata-katanya bagus banget. Tadi ibadah 1 saya udah ngomong sama Pastor Lia. Saya diberkati loh tadi dengan khotbahnya, bagus banget. Ada kata-kata yang bagus tadi disampaikan begini, Pastor Lia tadi gini. Kalau masalah itu sifatnya bukan kekal, tapi Elohim kita, Elohim yang kekal. Jadi ketika tadi ditunjukkan bagaimana ketika Daud itu mengalami masalah, dia malah memberkati Elohim dengan pujian penyembahan. Terjadi tobosan-tobosan. Ketika Paulus Silas juga menyembah, belenggu-belenggu itu dilepaskan. Hari ini, apa yang saudara hadapi? Berkati Elohim dengan pujian penyembahan. Pasti segalanya akan terlepas. Segala belenggumu akan lepas. Segala persoalanmu akan dilepaskan. Hari-hari yang baik kita akan menjadi milik saudara dan saya. Pada akhirnya kita angkat tangan, rapasya karalapata karalapakanam. Rapasya karalapata kanamata karalapakanam. Kinamata yana makaralapak syakaralapakanam. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih buat segala keajaiban dan kemuliaan yang sudah kau siapkan buat kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Memindahkan kami dari maut pada hidup, dari dosa diampuni, dari neraka ke surga mulia. Bahkan terlebih lagi dari hamba menjadi anak. Dan kau jadikan kami anak yang terima keselamatan. Terpelihara dalam kemuliaan. Anak yang menyatu denganmu di surga di bumi. Anak yang masuk Roh Kudus. Dan anak yang memanggilmu ya Aba ya Bapa. Dan terima kasih segala yang kami ikat di bumi terikat di surga. Segala yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Anak-anak Elohim yang dikasih Elohim. Pulanglah dengan berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus Amasiah, persekutuan dan Roh Kudus. Yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang
sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidup kita diubahkan Tuhan. Amin. Yang susah dihiburkan, Amin. yang sakit disembuhkan, Amin. yang terbelenggu dilepaskan. Amin. Bahkan hikmah dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesua Masiah yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Yesua HaMasiah bless you.